ini sensitif banget gitu. Modif itu nggak bisa yang konsumen kayak kamu kan bangun sampai masalah buntut aja bisa diskusinya cukup panjang kan. Ya. Welcome back to my YouTube channel. Hari ini gue mau memperkenalkan bengkel tempat Beo digantengin, guys. Sebenarnya gue udah sering banget kesini, cuman biasanya cuma lihat progres si Beo aja. Dan karena banyak teman-teman yang nanyain bengkelnya di mana, terus kontak personnya, jadi sekalian aja hari ini gue mau ulik bengkel Cemong Modified di sini supaya kalian juga lebih kenal sama ownernya. Dan sebelum kita langsung aja nih, di samping gue udah ada owner dari Cemong Modified. Hai Abang. Nah, ini adalah Abang Cemong, tapi sebelumnya Amel mau nanya dulu nih. Okay. Jadi nama aslinya siapa sih, Bang? Nama aslinya Andri Irwan. Oh, nama aslinya Andri Irwan. Yes. Terus Amel manggilnya Bang Cemong aja nggak apa? Oh, Cemong nggak apa-apa. Terus, oke, boleh. Nah, terus kenapa bisa dinamain Cemong? Oke, sejarahnya ya. Sebenarnya dulu nama Cemong itu adalah sebenarnya nama panggilan di dunia trek-trekan lah sebenarnya. Dulu kan masih zaman-zaman banyak balap liar gitu kan. Akhirnya karena aku pernah beberapa kali jatuh tuh di motor yang kena muka gitu kan, ada panggil Cemong-Cemong itu. Nah, akhirnya karena sering dipanggil Cemong itulah aku pas mulai berdirinya bengkel itu sebenarnya di rumah nyokap gitu kan. Di rumah nyokap kita bikin sebenarnya cuma iseng doang. Awalnya Cemong dulu zaman-zamannya ada Hung Modified ya kan, karena kita zaman-zaman itu kan kalau nggak salah tahun 2000-an ya Ninja ya terkenal Hung Modified. Akhirnya aku kasih nama Cemong Modified karena aku sempet ngerjain itu. Zaman itu Ninja R pertama kali. Terus makanya karena ada sejarahnya dibikinlah bengkelnya dinamain Cemong aja gitu ya. Terus kalau di sini ada Cemong, istilahnya kan kok bisa nggak Cemong gitu kan? Karena makanya kan ada logo Cemong itu kan tengahnya ada garis hitam dicoret ya. Oh gitu, karena udah nggak Cemong lagi. Iya. Menarik. Oke. Jadi karena udah kepanggil akhirnya aku bilang udah nggak Cemong lagi, jadi kita coret ya. Sempat beberapa teman atau customer dari Singapura itu nanya, Cemong, dia bilang dia pun tahu Cemong itu bukannya motor belepotan gitu kan. Nah sekarang ya ternyata aku bilang ini kan ada garis tengah. Oh iya, dia bilang masuk akal kali. Make sense. Oh ternyata ini nggak sembarangan garis ya. Iya, makanya kan sempat beberapa logo ada yang dihilangin itu, gua nggak mau, harus ada garis di tengahnya gitu. Oke, jadi sudah terjawab kenapa namanya harus Cemong. Sekarang awal nama panggilan itu jadi yang akhirnya namanya Cemong Modified. Gitu. Jadi dikenalnya emang itu dari dulu ya. Nah Bang, ini kan Amel sebenarnya tahu bengkel Abang nih dari referensi teman waktu itu banyak deh pokoknya yang bilang buat masukin si Beo nih di custom ke bengkel Abang aja gitu. Nah ternyata tuh kalau kan teman-teman bilang nih Abang udah pemain lama lah gitu, udah cukup terkenal gitu. Kawakan ya? Iya kawakan. Tapi kan sebenarnya Amel nggak tahu nih sejarahnya nih bengkel Abang tuh kayak gimana. Boleh nggak sih diceritain singkat lah sejarah Abang tuh bisa bengkelnya tuh kayak sekarang gini loh. Sebenarnya kalau bicara sejarahnya dulu ya itu yang saya bilang tadi, awalnya buka bengkel di rumah, terus kita masuk ke sini itu sekitar tahun 2000-an, 2004. 2004 Abang pindah ke sini ke Asirot, awalnya di rumah nyokap di Simpruk. Nah kebenaran ya itu banyak lah kita bikin kotor rumah mama sendiri tuh, akhirnya ya udah kita beraniin untuk keluar karena udah makin banyak pasiennya kan. Dulu kan cuma hanya klub motor, dulu klub itu adanya kan zaman sport tahun 2000 itu hanya 3 klub sport, NMC, NCJ sama KNC. Nah terus Abang bikin yang racing MSO. Nah grup-grup MSO Abang semua tuh pasti ngecat pelek atau setting motor gading lampu di tempat Abang. Nah barulah pindah ke sini dengan nama Cemong Modified dan akhirnya branding itu makin kuat gitu kan, makin besar ya. Waktu itu kita bangun pelan-pelan sampai berdiri ini besar gitu kan. Lama-lama ya inilah. Jadi ya cuman sampai sekarang itu karena yang saya bilang tadi. Tapi bicara trigger untuk pertama kali Ninja RR modif
yang custom ball on plug and play kayak undercoil, undertail itu ya cemong modified. Iya. Abang Triggernya. Iya, pionirnya. Ya, pertama kali semuanya dari situ. Awalnya kayak windshield, double bubble segala macam ya kita bikin produk ball on seperti itu gitu. Jadi dulu dari di rumah nih. Di rumah. Nah itu emang dari dulu suka motor gitu atau abang bisa sendiri ngebengkel tuh ngikut orang dulu kerja di bengkel? Enggak, atau sebenarnya emang hobi, balik lagi ke hobi, semuanya dari hobi. Kalau hobi itu kan pasti kalau kita mendalami istilahnya pasti bisa menguasai gitu kan, bener nggak? Iya. Dari sekitar apapun pasti bisa menguasai. Yang tadi abang bilang, awalnya abang itu ya semuanya dari hobi. baru iseng-iseng buka di rumah gitu, di rumah nyokap ya? Di rumah nyokap, iseng beraniin diri aja. Ngecat itu kan sebenarnya otodidak. Belajar Ngecat punya siapa tuh yang katanya? motor sendiri awalnya, motor sendiri terus ngecat langsung di ini gitu kan, langsung wah bagus sih, bagus, banyak yang mau lah pasti. Promosi itu pada diri sendiri lah pertama yang paling bagus. Iya nggak? Terus baru nih udah rame, baru deh buka tempat kayak gini. Nah dulu awalnya abang fokusnya memang di motor sport gitu. Kayak kan iya, karena gini ya, abang itu kan istilahnya kalau dibilang apa ya, speed freak lah, ya kan, speed freak lovers. Jadi emang seneng-seneng kecepatan. Abang tuh lebih ke arah image-nya sport dan makanya kan balap gitu kan. Nah pas balap itu pun sebenarnya balapnya balap hobi, balap klub. Di sekitar tahun 2005 ke atas ya, 2004 ke atas pas JTX itu mulai balap di Sentul. Nah pertama kali yang Sentul itu juga masih sepi dulu. Kita yang rame-ramein tuh dari NMC, NCJ, KNC, MSO semuanya mulai meramaikan itu gitu kan. Klub-klub tua sport yang istilahnya dua tak ya, two stroke ya. Tapi berarti dulu selain custom itu udah main di mesin dong? Udah, bengkelnya? mesin, karena mesin itu hobi. Kalau mesin itu buat hobi, abang seneng yang kecepatan gitu kan. Hobi racing itu emang hobi gitu. Nah terus ini tadi kan abang beberapa kali kesini kan ngeliat nih abang bukan motor sport aja custom. banyakan di sini. Nah, Iya, itu karena abang kembangin lagi seiring berjalannya waktu atau dulu brand image mau modified emang rata-rata modified customnya sport, ya kan, ball on, ya kan, hanya lu nggak perlu tinggal motor, lu bangun, cuman pesen oke body kit ini ada gitu seperti itu. Nah sekarang karena mulai ya permintaan udah mulai apa? Kelihatan banyak, terus orang-orang custom ya ngikutin kita trading zaman aja kan. Makanya sekarang ya kayak ada custom cafe racer atau wobber segala macam itu harus kita beraniin. Emang ini chopper segala macam ya sebenarnya, tapi tetap semuanya kita sinergi lah dengan builder-builder lama. Nah dulu masih sport, abang banyak belajarnya dari Jatayu Motorsport kalau kamu tahu, Pak Budi. Nah itu kamu harus tahu tuh sejarahnya seperti itu. Dulu Aming Laksa juga banyak dulu builder-builder hebat gitu kan. Rudi Berkat, ada di Ciledug gitu kan. Ya banyak, abang dulu cuman awalnya belajar, lihat dari mereka, belajar terus nanya-nanya gitu kan. Mereka ajarin, akhirnya sampai sekarang pun ya kita ya alhamdulillah masih bisa eksis cuma modified gitu, masih bisa kasih kepuasan, termasuk motor kamu sekarang nih yang harus pengen dirapiin. Makanya kita lihat aja nanti hasilnya gitu. Makanya Amel masukin ke sini. Penasaran ya? Nggak penasaran sama orangnya kan? tapi hebat ya, berarti maksudnya kalau kilas balik kayak yang cerita tadi abang tuh dari cuman rumahan nyampe sekarang nih ini luas banget ini tempatnya, nyampe ke belakang-belakang gitu. Iya, sekarang karena yang tadi ya hidup itu yang saya bilang tadi, udah jalanin aja, selama kita positif, selama kita bisa berprestasi pasti bisa apa aja, bener. Selama hidup itu aja yang abang lihat. Kalau sekarang mungkin banyak itu ya karena orang terus lihat ini ada choppernya Om Jack, ya kan, semuanya ada 2. Dan itu banyak kan yang Amel lihat motor kok kayak motor original lah kayak gini, tapi bisa berubah sampai total seperti itu kan, nggak bisa kenalin. Iya. Ya itu kalau custom seperti itu gitu. Tapi emang yang abang bilang rata-rata orang semua di sini sekarang udah mulai maunya ke custom, berubah penampilan. Kayak kamu karena kan pengen custom. punya sendiri gitu. Beda dari yang lain kan. Ya, itu. Jadi kayak jati punya diri. pride, punya jati diri sendiri gitu. Iya, betul. Nah, terus yang abang bikin windshield dulu itu sebelum sering berjalannya waktu juga atau dulu awalnya banget tuh dijual-jualan dulu? Semua udah bikin dari tahun 2000 pertama KRR ZX keluar, itu abang pertama kali bikin windshield. Makanya sekarang kalau bicara windshield lokal, kualitas kita berani yang CM modified bisa diadu lah, berani lah. Itu udah kelasnya mirip kayak di injek sebenarnya.
Kita pakai 3 mili, terus dikasih bevel, jadi kayak original. Amel lihat sendiri kan semua barang-barangnya gitu. Karena windshield-nya abang juga lumayan terkenal juga. Padahal Amel awam ya masa di dunia motor, cuman kayak suka dengerin gitu loh. Keren. Kalau RR tuh itu seperti itu. Nah, Bang, ngomongin custom motor, modif, lah kayak tadi lah. Ada nggak project atau ya kerjaan sebelumnya itu yang bikin yang unik atau berkesan buat abang sendiri? Sebenarnya kalau body ball on ya sebenarnya biasa aja, yang penting update. Makanya abang nggak pernah takut barang di copy, pasti dari dulu udah pasti di orang Indonesia semua tipenya plagiat. Kadang-kadang kan ada yang seperti itu kan, yang istilahnya pengen body ball on apalagi fiber gampang banget itu di copy. Nah, abang sih nggak pernah khawatir dan takut karena apa? Lu copy satu, gua akan bikin lagi model lain seperti itu. Tetapi kalau custom memang identik ya kan, punya misalnya kamu pasti kalau orang custom sebelumnya adalah mereka datang konsultasi ya kan, maunya seperti apa, terus pakai barang-barang seperti apa. Nah, dia kasih gambar atau enggak kita bikin set up desain segala macam baru kita bangun motor karena kan custom, karena nilainya juga beda gitu kan. Nah, ya kalau saat ini yang abang lihat emang custom tuh gila, tapi kalau istilahnya cuma buat branding sebenarnya kalau bicara di modifikasi gitu kan, istilahnya kita buat iklan segala macam hal apapun. Tapi kalau buat bicara untuk bisnis lebih enaknya produk massal, saya bilang itu aja. Makanya abang harus ada dua segmen yang harus dibedain itu, segmen produk massal sama segmennya custom. Kalau custom kan istilahnya buat passionnya kita gitu, buat seneng, buat happy passion kita. Karena apa? Ini sensitif banget gitu. Modif itu nggak bisa yang konsumen kayak kamu kan bangun sampai masalah buntut aja bisa diskusinya cukup panjang kan? Iya. Itu. Berhari-hari. Itu karena apa? Karena ya aku harus urutin maunya kamu. Karena kalau kamu nggak puas juga pasti kan nggak happy juga, nggak enak gitu. Karena abang emang bicara bangun bengkel bukan orang yang ngebangun itu adalah dengan uang, dengan modal yang semuanya udah gini gampang, cari gampang, enggak lah. Kita cari karena gue hobi, gue seneng, gue modif ya gue harus bener-bener muasin hati, bener nggak? Kalau kamu happy puas, kamu nggak perlu aku tanya, pasti udah senang sendiri, udah senyum sendiri kan? Gitu. Bener, berarti semuanya ya berkesan juga ya pasti ya buat abang ya. Oke. Terus sebelum nanti emang boleh kan lihat-lihat bengkelnya kan? Boleh. Nah, sebelum lihat-lihat bengkelnya emang mau nanya nih, terakhir nih pertanyaannya. Apa sih suka dukanya abang sebagai modifikator ya? Sebutannya modifikator atau builder sih, Bang? Builder ya? Yang udah makan asam garam ya. Asam garam karena kan udah lama nih bengkelnya. Apa Bang suka dukanya? Asin lah. Suka dukanya. Sebenarnya sih kalau bicara suka, kita bicara bisnis istilahnya di passion, di modif udah pasti rata-rata suka semua ya nggak? Kita punya hobi, punya passionnya hobi motor, hobi segala macam, tapi bisa menghasilkan, bener nggak? Nah itu pasti semuanya rata-rata seperti itu suka. Kalau dukanya sebenarnya banyak kayak itu, kadang-kadang terlalu lama untuk pengerjaan. Sebenarnya bukan dari kitanya. Kalau saya pengen semuanya dengan serba cepat. Kadang-kadang ya SDM, material atau alat kerja ataupun barang-barang nih spare partnya yang ditunggu nggak ada terlalu lama, itu sebenarnya. Kalau bicara bengkel, semua bengkel pasti mau ngerjain maunya cepat. Ya? Udah nggak, cuma yang itu karena faktor-faktor itu yang kita harus pikir. Makanya ya emang sih sebagai istilahnya customer yang pengen harusnya cepet juga cepet ya, sama kita punya bengkel juga cepet biar bayarnya juga cepet seperti itu. Kalau makin lama kan pusing waktu itu. Makanya manajemen modifikasi itu rata-rata ya beratnya di waktu semuanya. Dan aku belajar itu ya dari Ambing, dari Pak Budi, semuanya di waktu. Karena apa, waktu itu yang kita harus benar-benar atur. Berarti kadang tuh masalah-masalah eksternal gitu ya? Iya, semuanya. Sebenarnya itu aja duka-dukanya sih. Kalau bicara suka mah semuanya suka. Karena hobi aku ya nggak bisa kenal teman banyak saudara. Lagi hobi aja menghasilkan uang. Iya. Itu yang saya bilang tadi, banyak teman, banyak saudara. Ya kan, akhirnya kamu juga kenal kan, kamu ada di mana bisa di sini, ya kan, mau di jauh loh, bisa ke sini tahu. Iya. Dari anak hobi gitu. Oke. Sekarang kita pasti banyak penasaran nih mau buat lihat-lihat bengkelnya Bang Cemong, jadi biar tahu. Jadi kita lanjutin ngobrolnya sambil jalan lihat-lihat ya. Kita mau lihat dulu dari depan. Ayo guys.
sekarang Cemong Modify tuh udah ada custom coffee. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngobrol-ngobrol sama Bang Cemong, mau misalkan custom motor atau sekedar sharing-sharing boleh kan ya sini ya. Komunitas yang mau sharing kalau mau di soal apapun lah yang berhubungan dengan motor, welcome di sini. Nah, ini baru custom pengen bikin chopper tapi bobber. Mau bikin chopper tapi bobber. Ini Kawasaki Z800. Nah, ini nih yang perlu konsep nih. Ini bikinnya dengan konsep terus digambar sampai orangnya benar-benar udah Tapi pas. ini punya Bang Jack ya? Bang Jack ini punya 2. Jack, iya punya 2. Ini chopper dia. Ini mesinnya Regal Raptor yang itunya kalau nggak salah Magna 750.